Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najam min Rahmatillah, NIM 181910501074. Di sini saya dari kelas B. Saya akan menjawab soal tentang perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan, di mana di sini terdapat 4 soal. Yang pertama yaitu ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Di sini saya akan menjawab, ilmu perencanaan wilayah itu merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek sosial, budaya, aspek lingkungan, dan aspek fisik. Keempat aspek tersebut itu saling berkaitan dan tidak bisa berjalan sendiri. Beberapa aspek tersebut itu dapat digunakan untuk menentukan suatu lokasi dan dapat menjadi faktor perencanaan sebuah wilayah. Misal nih, contohnya saja, penerapan multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek yaitu dalam menentukan lokasi. Misalnya saja lokasi industri. Dalam menentukan lokasi industri itu melibatkan beberapa aspek tersebut. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik itu merupakan aspek penentu jarak tempuh, fasilitas, utilitas, sarana, dan prasarana wilayah. Aspek fisik itu merupakan aspek dasar penentu berdirinya suatu industri. Kemudian, aspek fisik tersebut itu didukung dengan aspek sosial budaya dan lingkungan. Aspek sosial budaya di sini merupakan aspek yang berhubungan langsung dengan kebiasaan, norma, dan hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitarnya. Aspek sosial budaya ini sangat penting diperhatikan, karena setiap daerah itu memiliki sosial budaya yang berbeda. Aspek ini dapat menjadi penentu izin lokasi. Jika masyarakatnya itu sudah setuju, maka perencanaan yang sudah dibuat dapat berjalan dengan lancar pula. Yang selanjutnya, soal yang kedua itu berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah dan berikan contoh pengaplikasiannya. Yang pertama itu ada analisis entropi, yang kedua analisis Elki dan SI, dan yang ketiga analisis Shifter, dan yang keempat itu analisis gravitasi atau analisis gravity. Yang pertama itu analisis entropi, yaitu analisis yang perkembangan ekonomi wilayah untuk melihat seberapa jauh tingkat suatu perkembangan suatu wilayah disbanding kemampuan maksimumnya. Data yang digunakan untuk menghitung indeks atau analisis entropi adalah nilai PDRB kecamatan. Yang kedua, analisis LP, di mana analisis ini menunjukkan lokasi pemutusan atau basis aktivitas. LQ sendiri itu merupakan suatu indeks yang akan digunakan untuk membandingkan pangsa suatu aktivitas tertentu dalam suatu tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. SI sendiri itu sebuah analisis yang memiliki kemampuan kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian dengan daerah lain masih lemah. Hal tersebut itu dapat ditunjukkan masih kurangnya spesialisasi sektor usaha di daerah-daerah di kawasan andalan. Yang selanjutnya yaitu LI. Di sini LI sendiri merupakan indeks yang menggambarkan tentang pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam wilayah. Indeks ini digunakan untuk mengetahui distribusi aktivitas tertentu di wilayah. Yang selanjutnya analisis Shifter, di mana analisis ini yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi perubahan struktur. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mengetahui juga sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan suatu sektor. Yang selanjutnya yaitu analisis gravity. Di sini analisis ini yang menggambarkan tingkat interaksi antara dua atau lebih
entitas yang memiliki gejala fisik atau dalam penelitian ini yaitu suatu daerah. Besarnya interaksi antara dua daerah ini ditentukan melalui besarnya daerah model gravitasi menggunakan tolak ukur jumlah penduduk dan banyak fasilitas, banyaknya lapangan pekerjaan, total pendapatan, luas bangunan, dan lainnya untuk menentukan besarnya suatu kota. Soal yang ketiga yaitu sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan peran yang pertama lingkungan hidup dan ekosistemnya, dan yang kedua yaitu perubahan iklim global, dan yang ketiga partisipasi dan peran masyarakat. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu tentang mempertimbangkan peran lingkungan hidup dan ekosistemnya, di mana lingkungan hidup dan ekosistemnya itu pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup dan ekosistemnya selalu ada dalam suatu proses perencanaan agar tidak merusak kelestarian yang menjadi wadah aktivitas manusia. Oleh karena itu, mempertimbangkan aspek lingkungan itu di dalam suatu perencanaan itu sangat penting, di mana perencanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendorong perkembangan pertanian yang berkelanjutan. Apabila suatu perencanaan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, maka risiko kerusakan lingkungan itu sangat besar dan menjadi wadah keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi akan rusak. Mengingat ekosistem yang ada di lahan pertanian mendukung keberlangsungan proses produksi pertanian tersebut. Perencanaan yang sudah mempertimbangkan aspek lingkungan saja sudah memiliki beberapa risiko yang kemungkinan timbul. Lalu, bagaimana dengan perencanaan tanpa mempertimbangkan dengan aspek lingkungannya? Pasti kemungkinan risikonya akan jauh lebih besar yang dapat memberikan dampak kerusakan yang sangat besar pula. Yang kedua yaitu dengan perubahan iklim global. Perubahan iklim global itu seperti perencanaan yang dapat mendukung kemajuan bidang pertanian dengan menyediakan atau memfasilitasi berbagai alat teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tersebut. Perencanaan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut selain memberikan dampak positif terhadap tingkat produktivitas, perkembangan teknologi juga akan memberikan dampak negatif, seperti terjadinya perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi proses peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim tersebut, diperlukan beberapa strategi seperti menciptakan atau menggunakan alat teknologi modern yang ramah lingkungan, yang tetap menjadi mendukung sebuah konsep pertanian yang cerdas dan inovatif serta berkelanjutan. Yang ketiga yaitu partisipasi dan peran masyarakat. Perencanaan yang dilakukan untuk mendukung perkembangan pertanian juga memerlukan partisipasi atau peran aktif masyarakatnya, terutama pada masyarakat yang bekerja sebagai petani, di mana masyarakat tersebut itu dapat berperan dalam perencanaan perkembangan di sektor pertanian dengan mengikuti berbagai sosialisasi maupun pelatihan yang disediakan yang nantinya mampu menjadi wawasan petani dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pertaniannya. Selain mengikuti sosialisasi dan pelatihan, suatu perencanaan yang dilakukan untuk memfasilitasi masyarakatnya perlu keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan tersebut, yang artinya di mana pada forum tersebut masyarakat itu menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang sampai saat ini mereka dapatkan, sehingga pada perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat memberikan kemajuan yang lebih baik lagi dalam memfasilitasi kegiatan atau aktivitas masyarakatnya. Di sini soal yang keempat yaitu dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, RTBR, RTBL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Sebenarnya di sini semua dokumen perencanaan itu baik RT/RW, RDTR, RTBL, dan RTR kawasan strategis itu sama-sama berisikan suatu rencana dan ketentuan mengenai penataan ruang.
lingkupnya saja yang berbeda. Dalam pertanian industrial itu, peranan dokumen tersebut adalah sebagai penunjang dalam kegiatan pengembangan dan arahannya. Dalam muatan RT/RW sendiri, yaitu konten pertanian industrial itu hanya sebatas rencana makro saja, meliputi luasan kawasan pertaniannya dan lokasi pengembangannya. Serta dalam muatan RT/RW juga nantinya ada arahan mengenai pola ruang. Kaitannya dengan pengembangan pertanian industrial adalah pengembangan tersebut harus sesuai dengan arahan dalam pola ruang yang ada di RT/RW. Dalam RDTR sendiri, muatannya itu lebih detail karena lingkupnya itu lebih kecil daripada RT/RW. Lingkup dari RDTR adalah kecamatan atau perkotaan. Muatan rencana RDTR itu juga lebih detail sehingga perwujudan dari pengembangan kawasan pertanian itu dapat dilihat dalam dokumen RDTR. Kalau arahan lokasi pembangunan pertanian dalam RT/RW itu ditekankan pada desa, kalau di RDTR itu lokasi pengembangannya diarahkan pada SBWP. Dalam merencanakan suatu lokasi pengembangan pertanian berkelanjutan, kita juga dapat melihat ketentuannya di tabel ITBX dan perwujudan kawasan pertanian. Dari situ kita juga dapat mengetahui kiranya lokasi mana yang diizinkan dan cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian industrial. Dan yang selanjutnya adalah RTBL. Lingkup dari RTBL sendiri itu adalah koridor atau jalan. Isi dalam RTBL itu tidak hanya rencana, melainkan juga ada konsep pengembangannya. Kaitannya dengan pertanian adalah rencana nantinya akan diarahkan pada konsep pengembangan. Konsep tersebut menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu RTR kawasan strategis, di mana RTR ini merupakan suatu rinci dari kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting. Pembangunan ataupun rencana pertanian industrial paling baik diarahkan pada lokasi yang sudah ditentukan dalam RTR kawasan strategis ekonomi. Dalam RTR sendiri ini nantinya terdapat arahan perwujudan yang mampu untuk membantu dalam proses pengembangan pertanian industrial. Sekian jawaban dari saya. Maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.